warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fi hadis qudsi, Bismillahirrahmanirrahim, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyakirin. Hadirin kiram al-mukarram yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, Bapak Direktur Utama PLN Dana Pensiun PLN, Bapak Antonius, maka Allah diberi hayati, kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan dalam segala urusannya, dan Allah selalu bimbing dan lindungi dengan kasih sayang. Juga teruntuk Ibu Direksi dan Bapak Direksi. Ibu siapa namanya? Ibu. Mudah-mudahan kita doakan beliau sehat selalu, awet muda. Amin ya Allah ya Bapak. Boleh ya Bapak ya. Dan Bapak Direksi siapa? Bapak Andika. Santika. Iya, Masya Allah. Baru-baru kita ya tadi. Kita doakan mudah-mudahan sehat selalu. Dan tidak lupa kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya, kepada Ustaz Abdul Aziz yang lantunan-lantunan suci Al-Qur'annya, mudah-mudahan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tak terlupakan sahibul wasilah yang menyambungkan saya dengan Bapak Direktur, Ibu Direktur, dengan para karyawan dan pensiun PLN, Bapak Junaidi. Kita doakan sehat selalu. Amin. Diawetkan. Kalau ada umur mudah-mudahan ada dunia. Amin. Istri dua ya. Bercanda ibu bapak-bapak, alhamdulillah wa syukurillah. Jadi kita ini bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, karyawan dan karyawati. Jadi intinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu. Jadi ternyata baginda Rasul ketika 13 tahun di Mekah itu belum ada perintahan puasa Ramadan. Yang ditekankan oleh Allah kepada baginda Rasul dan ditekankan kepada para sahabat apa itu? Tauhid. Bahkan perintahan sholat hanya 1,5 tahun ketika di Mekah. Terus kapan adanya perintahan puasa Ramadan? Bertepatan tahun kedua Hijriah. Kapan perintahnya itu? Pada tanggal 10 bulan Sya'ban. Di situ perintahan Ramadan. Dan baginda Rasul bersama para sahabat, karena di Madinahnya 10 tahun, tahun kedua Hijriah perintahan Ramadan, berarti baginda Rasul dengan sahabat hanya 9 kali saja melakukan puasa Ramadan. Saya ingin nanya nih sama ibu-ibu, sama bapak-bapak, bukan kira-kira, berarti ini puasanya baginda Rasul sahabat dengan umatnya lebih banyak mana? Kalau dihitung uang kita lebih banyak siapa? Banyak kita atau banyak baginda Rasul? Banyak kita. Ada yang melaksanakan sudah 20 kali puasa, ada yang melaksanakan 30 kali puasa. Namun pertanyaannya, kira-kira yang 30 kali ini yakin nggak semuanya tembus? Murni. Ini jawabannya ada di dalam hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Apa kata baginda Rasul? Nanti di akhir zaman umat-umatku kamin shaimin laisa rujuk wal aqsu. Nanti di akhir zaman umat-umatku dia berpuasa Ramadan hanya mendapatkan lapar dan haus, sebab baginda Rasul pun dalam hadis selanjutannya mewanti-wanti, sudah mewarning apa? Khamsun yubtilna alis-shaimin. Ada 5 pekerjaan, ada 5 perbuatan yang bisa merusak pahala daripada puasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan disamakan. Ada amalan puasa, ada pahala puasa. Kalau ujroh, kalau ajron itu di dunia, tapi kalau sawab nanti di akhirat. Terus apa saja kata baginda Rasul? Yang pertama al-ghibah. Apa itu ghibah? Membicarakan saudara sendiri yang tidak disukai. Mertua ngomongin mantu, ada enggak? Astagfirullah. Ada di sini Pak ya. Insyaallah. Mantu ngomongin mertua ada enggak? Enggak. Sedikit. Suami ngomongin istri ada enggak? Ada. Istri ngomongin suami pasti. Itu enggak majunya itu ya. Kalau istri ngomongin suami, saya itu di kampung dulu, kalau mandi suka dikali, itu cuciannya cuma 4, tapi jam 6 nyuci sampai jam 10. Ternyata ngomongin suami. Dari mulai pernikahan sampai hari ini. Allahu Akbar. Pokoknya yang mulutnya pernah ngomongin suami pulang dari sini, cium tangannya, cium kakinya, cium keningnya. Yang dulu mungkin pernah menemukan uang suami lagi nyuci di celana, balikin. Yang itu mendadak rekening suami berkurang, balikin. Bukan balikin, minta ridho. Kan suka ada kalimat uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Insya Allah. Nah ini mudah-mudahan nanti di bulan suci Ramadan ini mobil kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ada kisah hadis riwayat Al-Imam Ahmad bin Hanbal, sanad daripada Abu Hurairah. Ada waktu ini kejadian di Madinah. Ya Rasulullah, ada 2 wanita, itu laporannya waktu zuhur. Ada 2 wanita yang kelaparan dan kehausan, memang sedang Ramadan, hampir dia mati. Kata baginda Rasul, panggil ke sini. Ketika 2 wanita ini menghadap kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata baginda Rasul? Buka mulut engkau, kata baginda Rasul, wahai sahabat, ambil wadah, ambil bejana, berikan ke depan itu kedua wanita. Maka seketika mohon keluarlah dari mulut kedua wanita itu darah campur nanah, mohon maaf, dan keluar daripada daging segar. Apa yang terjadi? Kata baginda Rasulullah SAW, hatani shaimatani ma ahallallahu lahuma wa aftarta ala ma haramallahu lahuma. Tadi itu wanita memang puasa apa yang dihalalkan oleh Allah, tapi pada waktu bersamaan dia berbuka apa yang diharamkan oleh Allah. Maksudnya apa? Tadi dari tadi itu perempuan dalam keadaan lapar-lapar masih sempat-sempatnya menggibah, membicarakan orang lain. Alhamdulillah subhanahu. Tuh, tapi ini sampai membatalkan, tapi merusak daripada pahala. Yang kedua apa? Wajibah. Setelah ghibah itu wanamimah. Apa itu namimah? Adu domba. Ada kan Bang Haji Roma Irama ya? Lagunya apa enggak bapak-bapak? Itu baginda Rasul ketika Isra Mi'raj melihat sapi keluar daripada lubang jarum. Ya. Terus nggak bisa masuk lagi. Kata baginda Rasul, wahai malaikat Jibril, itu apa maksudnya? Itu orang-orang yang suka provokator, orang yang suka menyebar fitnah, orang yang baik-baik difitnah, dia sebarkan fitnah sampai orang tahu, nanti oleh Allah akan dirubah wujudnya menjadi sapi. Alhamdulillah subhanahu. Yang ketiga apa? Wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Yang keempat apa? Wa nadru bisyahwat. Nah ini Ustaz juga susah ibu-ibu, bapak-bapak, melihat wanita cantik dengan perasaan
syahwat. Kalau pandangan pertama itu bonus, enggak dosa Pak Juni. Astagfirullahaladzim. Itu enggak. Di depan ada sekil dan sekitar wilayah ya. Di sebelah kanan ada bupati wanita buka bahan dingin di sebelah sananya lagi ada dajjal, dan bujur. Saya itu kalau pulang haji ibu bapak-bapak, hari Ahad kan suka pada senang. Mending kalau perawan ini nenek-nenek 70 tahun kayak lu buat gitu. Takut kalau senang kanan kiri gak balik lagi itu mata. Itu Allahu Akbar. Mungkin Pak Ustaz kalau nenek-nenek mah nggak dosa, sama udah dosa rugi lah. Maksudnya apa? Itu hati-hati kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang wanita itu apa? Wanatratu sahmun masmumun min sahmi iblis. Ketika kita memandang wanita, di situ iblis meluncurkan panah yang beracun. Langsung itu mohon maaf, iblis utus setan untuk menempel di belakangnya. Dari mulai rambut sampai kaki, sengaja itu telah masuk ke situ. Ketika di depan itu pun setan masuk ke dalam pori-pori itu wanita, apa yang terjadi? Kata baginda Rasulullah SAW, Fa'idha tarokaha, ketika engkau meninggalkan langsung menundukkan pandangan, khaufan minallahi ta'ala, takut karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan kasih bonus, atahullahu yajidu halawata fi qalbihi fi ta'at, maka Allah akan berikan kelezatan, kenikmatan di dalam hati ketika kita beribadah kepada Allah. Memang sulit sekali, betul gak bapak-bapak? Ibu-ibu kira-kira kalau lihat wanita ganteng, sama ya? Laki-laki ganteng, ibu-ibu lihat laki-laki ganteng gimana? Sama aja ya? Sama aja. Maka oleh karena itu, ketika kita bisa menjaga ini semuanya, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan apa? Biladatil ta'at, biladatil iman. Kenapa ini kok hambar sekali hati? Hati suka gelisah, hati suka gundah gulana. Kok ini kayak apa ibadah? Berarti memang mungkin daripada pandangan mata kita, dari mulut kita, dari telinga kita, dari gerakan tubuh kita, memang ada yang dosa sengaja atau dosa yang tidak disengaja. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan nanti Allah subhanahu wa ta'ala pelihara kita semua, amin. Allah subhanahu wa ta'ala jaga kita semua, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pak Ustaz, rasa-rasanya kalau gitu gimana ini? Awas, pertanyaan ada yang nanya ibu-ibu, kan itu nanti kalau seperti itu dikodok nggak puasanya? Itu bagus pertanyaan. Kan itu merusak pahala. Ajron itu pahala di dunia, sawab itu balasan di akhirat. Ada yang nanya ibu-ibu, akan Pak Ustaz, Pak Kiai, itu banyak itu yang nanya seperti itu. Itu nanti dikodok enggak? La kodoan lahu, itu tidak usah dikodok. Nanti memang Allah subhanahu wa ta'ala, ingat, jangan putus asa bapak-bapak, ibu-ibu. Kan ada di dalam hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita awalu mayuhasabul abdu as-sholat, orang itu ada kok sholat aja, tapi puasanya agak bolong-bolong. Itu di akhirat nanti ditimbang. Ada ibadah hubungan dengan Allahnya kurang, tapi hubungan dengan manusianya bagus, dermawan, akhlaknya bagus, tapi ibadahnya kurang. Ingat, di timbangan mizan itu apa yang pertama kali ditimbang? Bukan sholat, apa? Awwalu ma yudu'u fihi mizan as-sakhi wa akhlaqul karimah. Yang akan memberatkan timbangan itu apa? Akhlak yang baik dan orang yang suka memberi. Wa yut'imu ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Dia suka memberi ke anak-anak yatim, orang-orang fakir, orang yang kelaparan. Subhanallah. Jadi insya Allah bapak-bapak ibu, ketika umat baginda Rasulullah SAW ada masalah di
puasanya, nanti sholatnya akan membela. Ada masalah di sholatnya, nanti sedekahnya yang akan membela. Ada sedekahnya yang bermasalah, nanti akhlaknya yang akan membela. Insya Allah kalau dari raut-raut wajahnya ini mudah-mudahan ibu-ibu di sini orang-orang yang sangat akhlaknya baik. Amin. Ya Amin. Mana contoh akhlak yang baik? Nggak pernah marah sama suami. Benar nggak ibu-ibu? Ibu-ibu di sini dari tampang-tampangnya sama suami. Benar nggak ini? Alhamdulillah. Jujur, kalau nemu uang suami pasti diberikan, dilaporkan. Betul nggak? Kalau misalkan suami datang pasti diseduhin kopi, betul? Mau air hangat, mau air kopi, mau air mentah. Oh, ibu di sini nih. Mau air mentah. Dan ibu-ibu awas, ada di dalam kitab Bi'ana hadis baginda Rasulullah SAW. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pahala seorang wanita terhadap suaminya di bulan Ramadan? Wa kullu amalin mudha'afatun, setiap amalan akan dilipat gandakan. Ibu-ibu awas, ketika ibu-ibu membaca Al-Quran, saya pengen tanya sama bapak-bapak, baca Al-Quran itu hukumnya sunnah atau wajib? Sunnah. Ibu-ibu saya pengen nanya, nurut sama suami hukumnya sunnah atau wajib? Wajib. Berarti kalau ibu-ibu lagi baca Al-Quran, bapaknya malam Jumat kasih kode Bismillahirrahmanirrahim, ibu-ibunya baca Quran Yasin, bapaknya masih tahu. Sadaqallahul Azim. Kalau nggak sengaja batuk aja itu ya. Gitu ya. Jihad itu 70 Yahudi. Kalau nambah 140 itu. Masya Allah, ini Pak Ustaz juga ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang selanjutnya ada juga yang memang di bulan suci Ramadan ini yang harus kita tingkatkan. Apa? Ini balasannya kes. Apa? Yaitu apa? Tilawatil Quran. Insya Allah ya. Kalau dari tampang-tampang ini satu minggu sekali nih khatam Quran ini. Kalau bapak-bapak dari cahaya Insya Allah. Nah ini bapak-bapak pokoknya sekurang-kurangnya 1 bulan harus khatam Al-Quran, berarti 1 hari 1 juz. Yang kedua, orang yang sering membaca Al-Quran, rangsangannya nih. Pokoknya ibadah itu begini. Pertama dipaksakan, betul nggak? Dipaksakan aja dulu. Ikhlas masalah ke-20 itu ke belakang. Ya telah dipaksakan jadi kebiasaan. Itu ibadah. Hubungan dengan manusia, saudara atau akhlak, sholat, puasa itu awalnya dipaksakan. Setelah kebiasaan, apa? Jadi kenikmatan. Orang yang suka sedekah, kalau nggak sedekah gelisah. Ketika dia sedekah tiap hari, berarti memang sudah jadi kenikmatan. Habit ya, sudah jadi kebiasaan. Terus dia akhlaknya baik, ucapannya baik. Terus kalau misalkan dia sedikit keceletot nggak nyaman, apa yang terjadi? Memang dia tutur kata yang santun itu sudah menjadi kenikmatan. Ketika hubungan dengan Allah, dia sholat awalnya dipaksakan. Makanya dulu itu Imam Syafi'i, kesaksian daripada muridnya Imam Rabi'i, bi'atu fi baiti Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, saya pernah menginap di rumah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i selama 18 hari 18 malam. Aku menyaksikan sendiri Imam Syafi'i itu sholatnya dari isyraq sampai menjelang asar, dan itu 30 juz. Jadi 30 juz siang hari itu di dalam sholat. Dan aku menyaksikan tarawih Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ternyata sendiri-sendirian sholat tarawihnya sampai menjelang waktu sahur itu 30 juz. Berarti Imam Syafi'i sehari itu sehari semalam 2 kali khatam Quran, dalam sebulan 60 kali khatam Quran. Kalau Sayyidina Ali sholatnya nggak banyak, 2 rakaat. Namun rakaat pertama 30 juz, rakaat kedua 30 juz. Sudah banyak sudah. Itu orang-orang dulu. Kalau orang-orang sekarang, ini orang-orang sekarang, andai saja bapak-bapak ini nasihat buat saya, 1 hari 1 juz itu pahalanya mungkin bisa melebihi umat-umat terdahulu. Karena apa?
Kenapa baginda Rasul begitu mengistimewakan kepada umat-umat akhir zaman? Umurnya pendek-pendek, betul nggak ibu-ibu? Umurnya pendek-pendek, berapa? Paling 60-70 tahun. Dulu itu umurnya panjang-panjang. Namanya siapa? Nabi Nuh umurnya 1000 tahun. Nabi Adam 1000 tahun. Syadad bin Ad umurnya 1000 tahun. Punya istana 1000, punya istri 1000. Dulu tingginya paling pendek 24 meter. Ada di dalam tafsir Sawi. Beda lebar badannya 9 meter. Lihat ukuran Sayyidina Imran. Lihat ukuran Nabi Adam. Ada sampai 30 meter. Tapi umat akhir zaman paling tinggi berapa coba? 2 meter. Akan tetapi keistimewaan umat-umat akhir zaman, 8 pintu surga tidak akan pernah dimasuki kecuali akan dimasuki oleh umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar mari sama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar hati kita ditenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk kita bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Yang selanjutnya, ketika datang bulan suci Ramadan, idza ja'at Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, usir ruhul musyirah. Baginda Rasul sampaikan, nanti akan datang yang dinamakan namanya angin musyirah. Angin musyirah itu akan menembus sampai langit yang ketujuh, akan menembus sampai surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat nanti kalau sudah diputuskan tanggal 1 Ramadan, ibu-ibu pokoknya bapak-bapak kalau sudah tanggal 1 Ramadan puasa itu ya. Iya dong. Pokoknya kalau belum tanggal 1 Ramadan jangan puasa. Kalau sudah tanggal 1 bulan apa kita puasa. Intinya kata Pak Direktur, ikuti pemerintah kita membacain doang. Yang repot Pak ulama. Saya pernah itu ke Pelabuhan Ratu diajak Pak Kiai. Ayo, mang santri, misalnya mang santri waktu di Cianjur. Di Pelabuhan Ratu awas bukan kejandanya ya, tapi ini tuh malah awas nggak mengkol, lurus. Nah, ketika kita itu ada alatnya, pakai teropong, kita berangkat habis itu sholat asar di sana nungguin sampai maghrib, pakai teropong, pakai parung, pakai benang, ada ratusan ulama di situ kumpul. Oh ini 2 derajat, oh belum nyampe, jadi matang harus sampai 3,8 berapa, harus sampai 4 berapa. Semuanya terus bagaimana ini harus disepakati, gimana putus enggak kalau 3 derajat setengah, langsung dihubungi kiai-kiai ahli para dari seluruh provinsi. Baru sudah matang kita rapat, udah ini diketok palu, di ulama dulu di MUI, baru disodorkan kepada pemerintah yaitu hilal. Jadi itu pemerintah memang hasil daripada musyawarah para ahli ulama dari 47 provinsi. Jadi saya inginkan kita ikut pengumuman daripada pemerintah. Baik, kita lanjut ya. Sampai mana? Sampai jadinya Pelabuhan Ratu. Ya, dan Pelabuhan Ratu. Sampai ini. Tidak ya. Baik. Akhirnya itu angin musyirah datang kemana? Sampai menggetarkan pintu-pintu surga.
Perlu diketahui, bidadari sudah Allah ciptakan hari ini. Bidadari sudah Allah ciptakan. Terus kata ibu-ibu, nanti di surga saya jadi apa? Tenang, nanti jelaskan. Sabar. Akhirnya itu bidadari bangun. Ya Rabb, ini angin apa? Siapa yang membangunkan kami ya Rabb? Allah subhanahu wa ta'ala yang membangunkan kalian melalui asbab wasilah daripada angin musirah. Jadi ada khusus satu angin yang dimana ini angin khusus datangnya di bulan suci Ramadan. Maka para bidadari bangun. Siapakah mereka? Ini adalah di mana bulan suci Ramadan datang. Di sana para laki-laki daripada umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tarawihnya karena Allah, yang tahajudnya karena Allah, yang sedekahnya karena Allah, yang berpuasanya karena Allah, itu akan mendapatkan bidadari yang paling banyak, dan itu adalah orang-orang yang dirindukan bidadari. Terus siapa calon-calon suamiku? Kata bidadari, Allah sampaikan, orang yang bangun malam, dia berlumuran dosa, dia banyak dosa, tapi setiap malam dia meneteskan air mata. Dia tidak merasa tidak ada apa-apanya. Dia adalah orang yang paling kotor. Itu adalah calon idaman para bidadari surga. Masya Allah. Dan terus ibu-ibu ada yang nanya sama saya, ya Allah, di komplek tentara itu, Pak Ustaz, saya nanti di surga sama istri saya benar? Iya, bisa gak sama yang lain? Kenapa? Itu udah berbeda, kenapa Pak Isa? Kenapa Pak? Udah bareng sama ibu. Nanti saya akan jelaskan di dalam surat Al-Waqiah, para istri-istri yang waktu di dunia nanti ketika datang di surga, ini tafsir Nawawi dalam kitab surat Al-Waqiah, uruban atraba di ashabil yamin, itu akan menjadi ratu bidadari. Saya pengen nanya sama ibu-ibu, kira-kira kalau ratu itu lebih cantik atau sama kecantikannya dengan para saudara? Pasti lebih cantik. Ketika nanti bapak-bapak punya istri 200 bidadari, contoh. Terus istri bapak ketika di dunia jadi ratu bidadari, nanti 200 bidadari kecantikannya kumpul ada di istri bapak. Subhanallah. Itu lupa semua bautnya. Itu lupa pertama dulu pernah terbang itu panci atau apa. Itu lupa itu istri bapak ketika bapak ketahuan nikah lagi, atau ketahuan ada chat datang, atau kita ketiduran. Lupa semuanya. Sebab apa? Sifat hasud, sifat dengki, sifat dendam sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit bocoran masalah bidadari. Itu bidadari seperti apa cantiknya, uruban atroba. Bidadari itu dalam surat Al-Waqiah, dalam tafsir Jalalain, Allah berikan umur 17 tahun. Kira-kira 17 tahun pas mantap ya. 17 tahun lah, masih sekarang. Kedewasaannya umur berapa? 30 tahun. Ya basuna hudro. Kalau bidadari ibu-ibu nih pakai 70 lapis, itu kelihatan tubuhnya. Kalau makan anggur itu kelihatan anggur dari sini. Bukan kata kayak di kulit, bukan, emang saking bercahaya. Kalau misalkan mohon maaf itu bidadari ngeludah kemana? Ke lautan, maka semua lautan akan menjadi manis. Andai saja bidadari diturunkan ke dunia, bukan bidadari cerita legenda bohong itu. Ketika bidadari turun di dunia, maka semuanya lamatan masuk, semua manusia akan mati. Saking cantiknya bidadari surga. Mudah-mudahan yang hadir sini semuanya bapak-bapaknya orang-orang yang dirindukan bidadari. Ada bijangan nggak di sini? Ada ujangan nggak? Kalau ada ujangan yang ditolak cinta, masih ada bidadari. Rahman, Ustaz ya udah, surat Ar-Rahman. Kalau yang belum nikah, saya kasih amalan nih, baca surat Ar-Rahman setiap pada asar dan subuh. Insya Allah akan mendapatkan wanita yang cantik, yang warisannya banyak.
yang umur bapak ibunya udah 90 tahun, yang bisnya ada 20. Itu baca surah Ar-Rahman kasih tahu. Barang siapa likuli syai'in arusun wa arusul Quran Ar-Rahman. Setiap orang itu berpengantin, ada surat pengantin adalah surat Ar-Rahman. Terus apa yang terakhir? Yang terakhir ada amalan apa? Baca surat Waqiah. Man qara'a surat Al-Waqiah lam tusib fakrun abada. Barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah maka tidak akan pernah kesusahan untuk selama. Baca itu sama habis asar sama habis subuh. Man qara'a surat Yasin yuqdi hawaijahu. Baca surat Yasin selain untuk mengirim orang yang meninggal 70 kebutuhan Allah akan berikan kepada orang yang sering membaca surat Yasin. Yang terakhir, kemarin ada teman udah 10 kali bilang terakhir udah sejam ini masih terakhir saja. Yang terakhir nanti di jembatan Sirat ada orang yang tiba-tiba masuk ke dalam surga. Kata malaikat Ridwan, mudah-mudahan ini yang ngomong ini masuk surga, amin. Jangan sampai yang masuk surga namanya Alek. Itu di dalam mana? Lagi proses, mudah-mudahan ya. Ini saya namanya, semua yang ada di sini pokoknya masuk ke dalam surga bareng-bareng. Amin. Allah ya Rabbal alamin. Awas jangan dianggap enteng ini. Bapak-bapak, ibu-ibu dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Al-Misqatul Masobih, satu kebaikan jangan dianggap enteng. Nanti di dalam bab syafaat, di dalam bab syafaat, ada orang calon penduduk neraka itu sudah dirantai nih, siap dieksekusi, tinggal dijerusin ke neraka jahanam. Namun Allah berikan kesempatan para calon neraka jahanam supaya melihat rombongan penduduk surga dibawa ke surga. Ini sahih hadisnya. Hadis dari Imam Abu Hurairah, sanadnya Al-Mishkatul Masabih. Nah, ketika itu orang-orang penduduk neraka melihat rombongan surga, ada yang kenal. Itu kiai ini kayaknya kenal saya. Orang ini teman saya, Fulan contoh, Fulan. Masih ingat saya enggak? Dulu saya yang pernah ngasih air sama Pak Kiai, sama Fulan atau orang soleh. Yang satu lagi, Fulan sebentar, saya dulu pernah ngasih air dulu walau dulu ketika kekeringan air. Pas nengok, oh iya, malaikat sebentar. Itu teman saya, dulu pernah ngasih air minum waktu saya kehausan. Itu saya waktu mau sholat, kan banyak ada orang silakan Pak wudhu aja, dia mah nggak sholat. Itu nanti ketolong itu. Kata malaikat, wahai Fulan, wahai orang soleh, saya ini malaikat. Semua apa yang dilakukan ini SOP semuanya dari Allah. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Saya tidak pernah melanggar dan dari A sampai Z saya ikut perintah Allah. Ini aja deh. Enggak tega ini coba. Bagaimana 50% kebaikan saya berikan sama dia? Enggak bisa. Permintaan terakhir, mohon minta sama Allah. Coba minta sama Allah. Saya mau yang terakhir. Ya karena memang dia ngancam ini penduduk surganya ini, saya nggak bakalan masuk kecuali teman saya diikutkan. Udah dirakti bapak-bapak, oh itu suruh bapak-bapak dua lembar itu habis. Akhirnya, ya Rabb, ini hambamu tidak mau masuk ke dalam surga, melainkan orang yang sudah engkau tetapkan masuk ke dalam neraka harus dilepaskan rantainya. Dia harus ikut. Apa jawaban daripada Allah dalam hadis qudsi? Fa bi'izzati wa jalali wa bi ridwa'i syafaati 'abdi wa ummat wa 'abdi wa nabiyyi. Demi kegagahan dan keagunganku dan syafaat daripada hambaku baginda Rasul dan syafaat daripada umatnya, lepaskan rantainya, ikutkan masuk ke dalam surga. Nah, bagaimana orang yang sering sedekah ribuan apa mudah-mudahan insyaallah bapak-bapak itu kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang terakhir, tadi apa yang masuk surga ketahuan ketika di dalam surga kamu lewat mana? Kata itu orang yang sudah masuk surga, saya nggak mengalami padang mahsyar, saya nggak mengalami sirat. Maka kata ini, saya adalah umat baginda Rasulullah SAW. Waktu di dunia saya ibadah secara rahasia, maka Allah masukkan aku ke dalam surga secara rahasia pula. Makanya ini yang paling berat adalah menahan hawa nafsu.
kalau ada yang membicarakan likulli mri'in man yaqulu aw syatamahu wa qayaqulu qala inni shaimun insana. Bapak-bapak ada yang ngajakin berantem, ada yang ngajakin duel. Udah, saya nggak mau berantem, saya nggak mau adu mulut. Ini shaimun, saya lagi puasa, insya Allah itu pahala yang besar, bisa menahan hawa nafsu, bisa menahan ego, dan menyelamatkan puasa kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Ibu Direksi, Bapak Direktur. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan keberkahan buat kita semua, dan mudah-mudahan pertemuan ini nanti berlanjut kapan di akhirat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama berdoa, memohon memanjat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriring mudah-mudahan segala doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sayyidina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultani. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa ibu bapak kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, semoga di bulan suci Ramadan nanti ya Allah, terimalah puasa kami ya Allah, terimalah sedekah kami ya Allah, terimalah zakat kami ya Allah, terimalah bacaan Quran kami walaupun sedikit ya Allah, terimalah pembacaan tasbih kami walaupun sedikit ya Allah, terimalah sholat tarawih kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, kami banyak bergumuran dosa ya Allah, kami banyak bergumuran salah ya Allah. Pada saat ini ya Allah, hapuslah segala dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, jika orang tua kami yang sudah di alam kubur ya Allah, semoga Engkau berhati ya Allah, Engkau jadikan nur daripada taman-taman surga ya Allah. Jika yang masih hidup ya Allah, berikan mereka kesehatan ya Allah, jadikanlah kami diberikan kekuatan untuk selalu berbakti kepadanya ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.